Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Yeren, dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul F. Nandar dikalahkan pendeta Goldian Simbolon. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membuat video yang mana video ini temanya adalah tentang Nandar kalah dari Goldian. Kenapa bisa Nandar kalah sama Goldian? Padahal keduanya itu kalau ngomong sama, ngeyelnya sama, dan juga ketidaktahuannya sama, tapi PD-nya luar biasa, sama-sama dalam. Luis sebenarnya lagi ngomongin tentang dirinya sendiri guys, gitu kan. Jadi Luis ini dan pede kebangetan. Kalau mereka berdua ini kan nggak pernah bahas ustadz terkenal kayak Ustadz Abdul Somad, Waloni dan sebagainya. Tapi Luis ini dia kepedean guys. Jadi dia tuh ya, jangan lagi kelas ustadz kita itu ya, kelas yang mualaf aja dia belum bisa dikalahkan dia gitu. Kalau ini kalau menang kalah, kalau kita ngomong menang kalah ya, itu saya nggak setuju karena bagi saya perdebatan itu bukanlah untuk mencari menang kalah, tapi untuk tukar pikiran, untuk mencari kebenaran guys. Jadi bukan mencari menang kalah. Jadi orang tuh boleh berpegang pada orang asing, itu sah-sah saja gitu. Yang penting dia telah menerima perspektif dari sisi lain gitu. Itu penting. Karena nggak ada pemaksaan di situ. Kamu kalah, saya menang, itu nggak ada guys. Itu debat yang perlu picik menurut saya. Yang kanak-kanakan harus ada menang kalah tuh nggak ada dalam debat guys. Ya itu pun nggak dewasa namanya. Di debat telah bertukar pikiran, ya, memandang dari versi masing-masing dan mendengarkan apa pendapat orang lain. Itu debat itu guys. Hal itu, tapi di sini ada yang kalah dari Nandar ini dibandingkan dengan Goldian. Lalu apa sih yang menyebabkan saya mengatakan bahwa Nandar kalah dari Goldian? Yaitu dari gelarnya guys. Memangnya gelarnya kenapa? Gelarnya lebih tinggian Goldian. Yang pertama yang kita ketahui ya, bahwa Nandar ini gelarnya evangelis. Tetapi Goldian gelarnya kalau dilihat adalah pendeta. Jadi sekedar tahu aja teman-teman, di dalam gereja itu evangelis dan pendeta itu adalah sebuah jabatan yang diberikan oleh gereja kepada rohaniawannya. Jadi contohnya kayak saya punya gelar evangelis Luis Prasetyo, dan juga nanti ketika sudah lama saya menjadi seorang evangelis, maka saya akan diangkat jadi pendeta Luis Prasetyo. Jadi tahapnya adalah evangelis, kemudian setelah evangelis dia akan menjadi pendeta. Jadi ibaratnya adalah pendeta ini lebih tinggi dari evangelis. Nah, dalam hal ini jelas-jelas Nandar kalah sebab dia mengangkat dirinya menjadi evangelis, sedangkan Goldian mengangkat dirinya menjadi seorang pendeta. Tapi dari keduanya ini memiliki kesamaan guys. Kesamaannya apa? Tonton. Orang mualaf tuh ya udah mualaf, nggak ada lagi tuh gelar pendeta sama majelis, nggak ada. Itu gelar waktu mereka masih di agama sebelumnya gitu kan. Jadi Luis kalau kalau mau nyebut itu berarti ibaratnya udah lepas semua guys, dari agama sebelumnya udah lepas itu. Karena mereka adalah semua mualaf, mereka adalah seharusnya kalau mau disebut mereka adalah ustadz. Itu kalau mau ya, ustadz itu artinya guru. Jadi dan mereka kira ustadz itu adalah orang yang gimana gitu. Kalau dia bisa menyampaikan ilmu ya walaupun sedikit, itu udah ustadz namanya. Cuman bidangnya terbatas gitu kan. Jadi ustadz itu nggak mesti harus tahu segalanya, enggak guys. Tapi ada memang ustadz yang yang sudah disertifikasi MUI atau sudah di kompetisi semacam ada itu. Tapi kalau ngomong ustadz ya kayak ustadz kampung, ustadz apapun itu dia minimal kayak orang guru ngaji itu pun ustadz gitu. Dia bisa ngajarkan ngaji udah cukup. Yang penting dia punya ilmu yang bisa disampaikan kepada orang lain guys gitu. Hanya adalah evangelis Nandar diangkat oleh dirinya sendiri, dan juga Goldian mengangkat dirinya sendiri juga jadi seorang pendeta. Tidak ada institusi resmi yang mengangkat mereka menjadi seorang evangelis dan juga menjadi seorang pendeta, dan ini kesamaan keduanya. Contohnya jika ada wali kota itu pasti akan dilantik oleh seseorang yang jabatannya. Nah, berarti di agama Luis ya, itu evangelis dan pendeta itu adalah posisi yang diangkat sama kayak birokrasi. Jadi ada formalitasnya gitu. Nah, dalam Islam ya,
Itu tidak seperti itu, guys, ya. Ustadz, ya, itu nggak seperti itu. Jadi sama kayak gini. Coba Anda bayangkan ya. Kayak kita tahu ada zaman old gitu. Zaman old dulu ya, ada guru kungfu, guru silat, guru taekwondo. Saya tanya, ada nggak mereka sertifikatnya? Diangkat oleh perguruan silat mana tuh nggak ada. Mereka diangkat sebagai guru silat, guru taekwondo, dan guru lainnya ya. Dan banyak guru-guru yang mengajarkan mereka tuh memang berbekal ilmu dan mereka tuh memang tidak terikat pada suatu institusi tertentu gitu. Mereka tuh adalah mengajar, guys. Jadi memang mendedikasikan diri untuk belajar, untuk ngajar, dan banyak ustadz ini nggak dibayar gitu. Mereka tuh justru membiayai dakwah mereka gitu. Ya, Ustadz Felix Xiao itu beliau kebanyakan itu nggak dibayar. Beliau memang membiayai dakwah sendiri. Itulah bedanya posisi antara ustadz dengan pendeta atau penyelis. Jadi di saat evangelis atau pendeta itu digaji dan pakai birokrasi dan diangkat gitu kan. Nah, kalau ustadz tidak, ia menyampaikan apa yang sampaikan Al-Quran, yaitu sampaikan walaupun cuma satu ayat gitu. Jadi lebih alamiah dan dan tidak perlu macam-macam gitu, guys. Nah, dan memang dan untuk berdakwah itu ya, itu coba Anda bayangkan ya, zaman Rasulullah gitu. Itu para sahabat itu ya, gitu nggak ada diangkat sama Rasul atau diangkat oleh badan dulu Rasulullah tuh buat suatu lembaga, atau Yesus dahulu ketika Yesus itu berdakwah. Ada nggak dia buat semacam gereja kayak pendeta atau evangelis? Nggak ada. Coba ada cek dari kitab. Ada nggak Yesus pernah membuat sesuatu atau Nabi sebelumnya, Musa, Ibrahim, Daud dan sebagainya, membuat kayak lembaga seperti kekristenan, lalu dibuat semacam kepausan ya, gereja apa gitu, gereja Betel atau Betani segala macam gitu kan, lalu dibuat semacam pengangkatan kayak birokrasi di wali kota atau gubernur contoh kata tadi. Nggak ada, guys, gitu. Nah, jadi ya kalau Anda mau nyentuh Yesus, nyentuh Nabi sebelumnya, Nabi Muhammad terutama, itu tidak ada mereka membuat semacam itu. Semua orang bisa berdakwah gitu. Yang penting dia hafal ayat dan dia bisa menyampaikan ayat itu dan tafsirnya yang benar, selesai sudah. Ada ilmu dimilikinya gitu. Nah, kayak guru misalnya, contoh misalnya, ada kita temui banyak guru les bahasa Inggris, guru les matematika. Mereka itu terkadang tidak punya sertifikat apa-apa gitu. Mereka nggak punya pengangkatan dari Dirjen Kemendikbud misalnya. Nah, kenapa? Kalau tumbuh dari Dirjen Kemendikbud itu banyak murid-murid kita membutuhkan kayak anak-anak SD, SMP, SMA itu membutuhkan les tambahan. Ya kan, guru terbatas. Ingat, mau berapa uang pemerintah habis untuk gaji guru gitu. Makanya diperlukan orang-orang individual yang memang berdedikasi untuk mengajar, dan mereka oke lah cari nafkah di situ ya. Beda mau ustadz lain lagi. Ustadz tuh diharapkan untuk cari nafkah di situ, kecuali kalau dia diberikan uang halal gitu, asal dia tidak menerapkan tarif gitu kan. Misalnya dia mengajarkan kajian ceramah, dia lalu dikasih sejumlah uang, mungkin berganti ongkos transport atau mungkin semacam uang terima kasih lah, itu nggak masalah, asal dia tidak menerapkan tarif. Misalnya saya mau diundang ceramah ke situ, berapa tarif saya? 15 juta, nggak mau, saya nggak datang. Dia pilih yang lebih tinggi, enggak, itu haram dalam Islam. Nah, beda sama gereja. Itu pendeta evangelisnya digaji, guys. Itulah bedanya gitu. Jadi tingkatan ustadz dalam Islam itu lebih tinggi karena tidak digaji ya. Kalaupun mereka masuk PNS ya, itu baru digaji. Itu pun kalau masuk PNS gitu. Tapi kalau banyak kan ustadz tuh nggak digaji, guys. Ya kan? Kalau ada uang mereka terima, jangan katakan itu gaji. Itu adalah uang terima kasih atas karena orang tentu berterima kasih kalau ada dijadikan sesuatu gitu kan. Nah, itu hal biasa. Sama kayak misalnya ada orang buka les itu ya kan. Nah, itu dia tidak digaji pemerintah. Dia memang melakukan keridoan dari murid-muridnya atau orang tua murid yang memberikan dia sejumlah uang gitu. Ada juga yang dijadikan profesi kan. Nah, ada juga yang ya dia ikhlas padanya gitu. Bahkan dulu pas Felix Xiao itu pernah mengajar di sekolah tinggi, itu dia hanya digaji 2 juta sebulan. Sementara gaji UMR Jakarta waktu itu nggak salah itu rata-rata kebutuhan hidup Jakarta udah 5 juta, guys, tahun 2007 nggak salah itu, guys. Nah, jadi intinya adalah kalau sisi kemuliaan ya, jabatan ustadz di Islam lebih mulia karena tidak mengatakan pamrih gitu, guys. Dia hanya murni menyebarkan ilmu, mendakwakan, sama seperti yang dulu nabi-nabi kita lakukan, Nabi Yesus, Nabi Muhammad, nabi-nabi lain sebelumnya, guys, gitu.
lebih tinggi dengan instansi atau institusi yang resmi begitu. Dia akan diangkat menjadi seorang wali kota. Tetapi Nah, jika ingat yang angkatnya masih manusia, ya. Dan manusia itu beda-beda kriteria gitu. Jadi lebih mulia orang yang mendedikasi hidupnya untuk dakwah, ya, sebagai ustadz yang nggak dibayar gitu kan. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau nggak ya sudah, gitu. Diam di dakwah sendiri. Kayak saya nih, saya berdakwah di YouTube itu, saya biayai dakwah sendiri. Saya beli partner sendiri, saya beli kamera sendiri, saya beli mic sendiri, saya beli komputer sendiri untuk biayai dakwah saya di YouTube misalnya, ya kan. Nah, kalau nanti saya YouTube bayar saya, seandainya ya, sekarang belum, alhamdulillah itu akan membantu dakwah saya gitu, ya kan. Tapi saya tidak mencari uang di sini guys, enggak. Karena kalau saya cari uang di dakwah ini, ya, saya sampaikan seperti ini, itu ketika saya nggak terima uang nih, saya pasti akan cabut gitu. Ya, jadi ibaratnya gini, dapat nggak dapat uang di YouTube, saya akan tetap berdakwah gitu guys. Karena dakwah itu mulia, Anda sudah dapatkan pahala di situ, meskipun uang nggak dapat masalah gitu. Dapat uang alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah gitu. Anda sudah dapatkan manfaat keutamaan dari dakwah itu sendiri gitu. Dan banyak yang tahu ustaz kita tuh ya, yang memang mewakafkan modalnya, waktunya untuk dakwah gitu. Dia tidak mengharapkan imbalan. Sana pun dapat alhamdulillah gitu. Tapi dia tidak itu. Dia memang membiayai sendiri dakwahnya gitu kan. Nah, kuotanya, peralatannya, bahkan mereka sampai kemana-mana itu ongkos sendiri gitu kan. Itu guys. Bahkan Soelun itu bahkan beliau kemana-mana tuh naik mobil pribadi, dan itu dia nyupirin ya, nggak pakai supir. Tenaga dia dipakai, waktu dia dipakai, dan dia pun isi bensin mobilnya sendiri. Ya, juga dia jual buku kan. Nah, syukur-syukur dibayar dikasih ketika ceramah tuh ada tuh kumpul dari masjid berapa, alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya nggak masalah gitu kan. Nah, dan dia tidak digaji sama pemerintah atau digaji oleh masjid seperti yang diterima oleh para evangelis dan gereja. Jadi tingkatan ustadznya lebih tinggi daripada evangelis dan pendeta guys. ada orang tiba-tiba saya misalnya ngangkat bahwa saya adalah seorang wali kota Manado begitu. Kira-kira resmi nggak saya sebagai seorang wali kota? Ya enggak, karena saya tidak ada yang mengangkat menjadi seorang wali kota, tapi saya mengangkat diri saya sendiri untuk jadi wali kota. Nah, ini yang terjadi dengan Goldian dan juga Nandar. Mereka angkat diri. Gini, ya, mengenai Goldian Manandar, saya nggak tahu ya latar belakang mereka, apakah di agama Islam itu mereka memang si Nandar ini memang seorang evangelis dan si Goldian memang seorang pendeta, itu nggak tahu. Tapi ya mungkin ya, tapi ini kan asumsi guys. Lagi ini asumsi, saya nggak mau terlalu memastikan atau apapun itu. Ini asumsi, bisa benar bisa salah. Mungkin saja ya, mungkin saja itu memang keinginan dia untuk menamakan dia seorang evangelis atau seorang pendeta gitu, ya kan. Nah, jadi dia adalah dan mereka menganggap ya dalam Islam tuh nggak perlu seperti itu guys, diangkat sama apa tuh nggak perlu gitu. Nah, tapi saran saya kepada Nandar dan Goldian, ya udah, Anda nggak usah pakai gelar apa itu, nggak masalah, gelar itu nggak penting gitu. Yang penting apa kita sampaikan guys, gitu loh. Jadi justru gelar itu membawa beban. Contoh kayak Luis, dia aku seorang evangelis tapi ngawur gitu kan. Nah, itu beban bagi dia sebenarnya. Bagus sih, saya nggak pakai gelar apa, bukan ustadz segala macam, tapi saya bisa bertanggung jawab apa yang saya ucapkan gitu guys, dan semua ada dalilnya gitu dan tertulis. Jadi saya nggak asal ngomong gitu kan. Itu guys logikanya. Ya sendiri jadi evangelis dan pendeta, tapi sayangnya itu adalah gelar yang tidak resmi dan gelar yang bersifat tipu-tipu saja, tidak bisa dibuktikan secara berkas atau dokumen, dan juga tidak bisa mempertanggungjawabkan gelar yang Gini, Luis kalau mau membuktikan, caranya adalah dengan kontak mereka, Nandar dan Goldian ini. Tanyakan, Anda sebelumnya di gereja mana, gitu seharusnya kan, cara elok gitu kan. Lalu lo kontak gerejanya, ada nggak orang ini gitu. Jadi nggak asal main teman-teman orang yang menunjukkan bukti, lalu dikatakan kamu palsu gitu. Kayak saya misalnya. Nah, misalnya saya pernah sekolah di SMP sini, SMA sini gitu kan, pernah kursus sini. Lalu kalau saya belum menyampaikan bukti atau saya nggak mau nih, ya kan, ngapain saya coba? Kamu mau sekolah situ ya? Iya. Buktinya apa? Apa saya harus wajib menunjukkan? Suka-suka saya dong gitu. Jadi jangan mentang-mentang ketika saya nak mau tunjukkan, karena bagi saya nggak penting tuh guys. Untuk apa saya tunjukkan ketika tanda saya sama Anda gitu.
Kan cukup Anda lihat di isi kepala saya gitu. Itu udah penting itu. Karena Anda kalau mau buktikan, caranya bukan dengan bilang iya tuh dia bisa tunjukkan, salah juga guys. Caranya adalah dengan meng-cross check ke tempat yang saya sebutkan misalnya. Saya sekolah di mana, Anda cross check itu. Nah, ingat mualaf itu ada ganti nama gitu. Bisa jadi nama di situ dia bukan itu, nama sekarang baru. Nah, ada juga kita misalnya ada orang ganti nama guys, ini harus dicek semuanya gitu menyeluruh. Jangan mentang-mentang ini orang ini namanya nggak ada, atau gurunya mungkin apa namanya ya macam-macam lah kejadian di situ, makanya harus dicek betul-betul gitu ya, dihubungi siapa teman-temannya dulu kan dan segala macamnya. Jadi harus diadakan investigasi menyeluruh gitu, jangan harus didangkal hanya kalau tuh nggak mau menunjukkan apa sertifikat atau datanya lalu dikatakan itu berbohong. Itu nggak elok guys. Dia angkat sendiri. Ya mudah-mudahan ini membuka pikiran kita supaya kita mempercayai orang yang bisa bersikap jujur ketimbang dengan orang yang hanya menggelari dirinya menjadi orang jujur padahal pembohong besar. Oke, sampai ketemu di Satu lagi ya, jujur itu dinilai dari yang saya sampaikan pada list tadi, jujurlah dengan apa yang tertulis gitu, ya kan? Yang kemarin dia posting tuh saya komentari, yang tertulis itu tambah-tambah deh guys gitu. Nggak ada sih tulis kayak pohon kehidupan, situ nggak ada tulis nama-nama siapa aja, nggak ada situ, tapi ditambah-tambah dia gitu kan. Nah kalau pendeta masuk di situ, pas itu nggak sebut tentang nama-nama itu gitu kan, dan lain sebagainya juga gitu guys, ya kan. Nah jadi ya apa namanya intinya adalah gini, eh, kayak misalnya gini, kalau contoh sederhana ya, kayak Ustaz Abu Somad itu kan kurang jujur apa coba, dia seorang ustadz, dia ada gelar di Maroko segala macam, tapi tetap Luis nilai dia nggak jujur, pembohong kan. Jadi intinya adalah Luis ini dia saudara ganda ketika menyangkut orang-orang dia. Saya evangelis ini kan, si teman saya pendeta itu nah, jujur kan, berarti kami benar, nggak itu patokannya gitu. Kalau itu patokannya berarti Ustaz Abu Somad benar dong, beliau memang seorang ustadz dan lulusan apa gitu, tapi tetap anda katakan dia murtad lah, ya kan, dia pembohong lah. Dia Luis ini makanya standar ganda. Jadi bukan itu patokannya, bukan anda jujur sebagai memang orang, anda memang evangelis, pendeta atau ustadz, enggak itu patokannya guys, tapi dari isi kepala anda, bagaimana anda membahas perdebatan, itu poinnya guys. Jadi fokus pada ayatnya, ya kan. Dan anda harus ngerti pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi kunci adalah di pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arti penggenapi aja anda nggak tahu kan. Nah, itu fatal loh guys, arti menggenapi nggak tahu, apalagi arti maut atau kematian nggak tahu. Masa orang kalah sama maut, orang yang kalah sama maut itu orang itu mati hidup lagi. Kalau sudah kalah sama maut ya dia mati. Mati adalah tanda orang kalah sama maut, karena tidak ada orang bisa hidup di dunia ini kecuali Allah saja. Kalau orang sudah mati itu berarti dia kalah oleh maut, oleh kematian gitu. Berarti maut telah mengalahkan dia, mati telah mengalahkan dia sehingga dia mati. Perkara nanti dihidupkan lagi itu lain soal. Karena semua manusia memang, semua makhluk akan dihidupkan lagi nanti untuk menerima pertanggungjawabannya di akhir guys. Oke? Jadi mungkin sekian dulu video saya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.